Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, rukun dan sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila dari ND untuk Indonesia. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, I will introduce myself. My name is Rifka Aulia. I'm from Madrasah Aliyah Negeri ND. On this session, I will present the result of the research. The title is Identifikasi Senyawa Metabolit Sekunder pada buah rambusa sebagai penghambat bakteri Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli seringkali menyebabkan diare atau infeksi saluran pencernaan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh bakteri Escherichia coli. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi NTT melaporkan, Kabupaten ND mencapai tingkat tertinggi pusat kasus diare yaitu 11.597 jiwa pada tahun 2017. Diare dapat disembuhkan oleh antibiotik, namun penggunaan antibiotik secara berlebihan dapat menimbulkan resistensi, maka dibutuhkannya alternatif pengobatan alami. Buah rambusa diketahui memiliki senyawa metabolit sekunder yang dapat menghambat bakteri. Buah rambusa banyak dijumpai di Kabupaten ND, namun pemanfaatannya masih belum maksimal. Kandungan dalam Quran Surat Toha ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan berbagai macam tumbuhan dari segi rasa, bentuk, warna, dan juga manfaatnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penggunaan buah rambusa sebagai antibakteri masih menjadi hal yang baru, dikarenakan belum pernah dilakukan penelitian ini. Maka saya tertarik melakukan penelitian dengan judul Identifikasi Senyawa Metabolit Sekunder pada buah rambusa sebagai penghambat bakteri Escherichia coli. Rumusan masalah, jenis senyawa metabolit sekunder apakah yang terdapat pada buah rambusa? Apakah buah rambusa memiliki potensi sebagai daya hambat bakteri secara alami? Kajian teori. 1. Metabolit sekunder. Metabolit sekunder adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh hewan dan juga tumbuhan yang memiliki aktivitas biologi dan farmakologi. 2. Buah rambusa. Buah rambusa adalah tumbuhan menjalar yang tumbuh liar dan banyak dijumpai di Kabupaten ND. Diindikasikan memiliki fungsi sebagai antimikroba. 3. Bakteri Escherichia coli. Escherichia coli termasuk dalam famili Enterobacteriaceae yang hidup di saluran pencernaan. Jika berlebihan, dapat menyebabkan diare. Tinjauan pustaka. Saya mengutip penelitian oleh Vera dan kawan-kawan, Abdurrahim dan kawan-kawan, baik Mitsari dan kawan-kawan, dan Nurella tahun 2022. Kesimpulan dari keempat penelitian mendukung penelitian saya yang menggunakan buah-buahan sebagai alternatif pengobatan alami untuk menghambat bakteri. Pada penelitian ini saya menggunakan metode eksperimen. Subjek penelitian pada uji fitokimia saya menggunakan buah rambusa yang sudah matang secara fisiologi. Kemudian pada uji in vitro saya menggunakan bakteri Escherichia coli yang dikembangbiakan. Teknik pengumpul data. 1. Sterilisasi alat. Saya menyiapkan bahan yang akan disterilkan, kemudian dibungkus menggunakan aluminium foil. Selanjutnya dimasukkan ke dalam autoclave selama 15 menit dengan suhu 121 derajat. 2. Preparasi sampel. Saya memotong-motong sampel buah rambusa kemudian dijemur selama 4 hari. Selanjutnya saya blender dan diayak menggunakan ayakan. 3. Ekstraksi meserasi. Serbuk buah rambusa saya timbang menggunakan timbangan analitik lalu dibagi menjadi 2. Lalu saya masukkan ke dalam masing-masing air meyer sebanyak 50 gram dan ditambahkan dengan pelarut metanol dan eneksan. Selanjutnya direndam selama 24 jam, sesekali diaduk setiap 6 jam. Filter hasil meserasi kemudian dipekatkan menggunakan rotary evaporator. 4. Uji fitokimia. Pada uji saponin saya menambahkan ekstrak buah rambusa dengan 2 tetes HCl. Uji tanin saya menambahkan ekstrak buah rambusa dengan 2 tetes FeCl3 1%. Uji triterpenoid dan steroid saya menambahkan ekstrak buah rambusa dengan 0,5 ml kloroform, 0,5 ml asam asetat anhidrat dan 2 tetes H2SO4 pekat. Uji alkaloid saya menambahkan ekstrak buah rambusa dengan 5 tetes reagen Mayer. Uji flavonoid saya menambahkan ekstrak buah rambusa dengan 2 gram serbuk magnesium dan 5 tetes HCl. Uji alkaloid saya menambahkan ekstrak buah rambusa dengan 5 tetes reagen Mayer. 5. Uji aktivitas bakteri. Saya menimbang media nutri agar sebanyak 5 gram lalu dimasukkan ke dalam aquades dan ditambahkan dengan 250 ml aquades. Selanjutnya saya panaskan menggunakan hot plate. Setelah itu saya masukkan ke dalam cawan Petri dan didiamkan hingga memadat. Setelah media memadat, saya menginokulasikan suspensi bakteri menggunakan jarum OC. Kertas sekrap yang sudah saya rendam menggunakan ekstrak buah rambusa saya masukkan ke dalam media agar. Selanjutnya diinkubasi selama 24 jam menggunakan inkubator dengan suhu 27 derajat. Zona bening yang terbentuk saya ukur menggunakan jangka sorong dan dibandingkan dengan tabel klasifikasi respon hambat. Data yang diperoleh saya analisis menggunakan uji ANOVA lalu dilanjutkan dengan uji Tukey pada taraf signifikan 1%. Hasil identifikasi senyawa metabolit sekunder menunjukkan bahwa buah rambusa mengandung senyawa tanin, triterpenoid, alkaloid, saponin, dan minyak aksiri. Senyawa-senyawa yang terkandung pada buah rambusa memiliki aktivitas terhadap penghambatan bakteri Escherichia coli.
Ekstrak buah rambusa dengan metanol memiliki diameter zona hambat sebesar 15,40 mm, sedangkan dengan enheksan sebesar 6,16 mm. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil mengidentifikasi senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada buah rambusa. Ekstrak buah rambusa dari polaritas yang berbeda dapat memberikan pengaruh terhadap penghambatan bakteri Escherichia coli. Ekstrak buah rambusa dengan metanol lebih efektif dalam menghambat bakteri Escherichia coli dengan diameter zona hambat sebesar 15,40 mm. Alhamdulillah, dari hasil penelitian saya mendapatkan 2 artikel dan 1 hak intelektual. Buah rambusa dapat dikonsumsi dengan menggunakan jus, dimakan secara langsung, dan dengan teh. Before I close my presentation, I will say in Indonesia we call it pantun. Dari Ende perjuangan dimulai, penelitian tentang rambusa mini. Ada manfaat yang ingin digapai, insya Allah bertandang ke Kendari. Syukran jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayras 2003 sukses. Bisa melalui chat room ini karena kami tidak memiliki, nggak sampai laporan Anda Bung Menteri. Nanti ya setelah presentasi selesai, sebelum live. Masih di mute Kalinda suaranya. Oke, Rizka, nanti tolong di-upload ya laporannya di chat room ya, karena kami juri belum mendapatkan laporan kalian. Siap Bapak Ibu Dewan Juri, siap. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu Dewan Juri, terima kasih. Saya deh kayaknya. Oke, silakan Kak. Menarik banget ini, Rifka. Jadi apa yang kamu lakukan memang dari awal sampai data, terus kemudian analisisnya dan pembahasannya runut ya. Cuman yang kakak coba klarifikasi ini terkait produk ataupun apa ya kita bisa bilangnya prototipe lah dalam bentuk jus, ya kan? Nah, jusnya itu rasanya kayak gimana ya? Pahit, manis, atau gimana? Baik, terima kasih. Rasanya manis dan agak keasam-asaman. Tanpa tambahan gula dan lain sebagainya? Belum ditambahkan ya? gula sama sekali. Asli. Nah, kalau di sana ini buah rambusa ini Iya. banyak orang pakai atau memang gimana sih sebenarnya? Baik, terima kasih Kakak. Di daerah tempat tinggal saya, buah rambusa banyak dimanfaatkan untuk obat untuk beceret. Maka saya melakukan penelitian ini untuk mengidentifikasi senyawa apa saja yang terdapat pada buah rambusa sehingga berpotensi sebagai penghambatan bakteri Escherichia coli yang dapat mengobati diare. Terima kasih. Oh, itu aja ya? Iya. Oke, baik. Jadi ada komposisi yang istilahnya apa ya, yang kamu rekomendasikan apabila nanti kita pakai gitu misalnya? Misalkan itu harus dikeringin dulu, harus didiemin dulu, atau bagaimana? Saya nggak tahu juga ini. Baik, terima kasih. Untuk jusnya Kak, kami keringkan dulu, setelah itu langsung di blender. Kalau untuk tehnya, kami keringkan, setelah itu dimasukkan ke di dalam ini, ya, dan bisa dimakan secara langsung juga Kak. Terima kasih. Makasih, cukup ya. ya? Terima kasih. Ya deh, sedikit deh. Ya. Oke, terima kasih Rifka ya. Sama-sama. Terima kasih kembali Ibu. Ya, selamat ya, semangatnya luar biasa nih kamu. Saya langsung terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, sudah punya artikel. Ya Ibu, terima kasih. Udah ada hati luar biasa. Dikit aja Kak Santi, mau ini aja, mau informasi aja. Iya. Ini kan ada istilah nih, ada senyawa metabolit sekunder gitu ya. Sepengetahuan Rifka, kalau ada sekunder pasti ada primer ya? Iya. Itu apa senyawa metabolit sekunder yang Anda maksud? Kemudian coba sedikit aja kalau Rifka sempat baca tentang senyawa metabolit primer, bedanya di mana gitu. Silakan Rifka. Baik, terima kasih. Metabolit sekunder adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh hewan dan tumbuhan yang bisa mengobati
dapat digunakan untuk pengobatan penyakit. Terima kasih. Kalau yang primer pernah dengar nggak, Rifka? Baik, terima kasih Bapak Ibu Dewan Juri. Metabolit primer saya belum mendengar sama sekali. Saya sudah pernah membaca tapi belum menghafal untuk metabolit primernya, Kak. Terima kasih. Tapi yang saya ketahui senyawa metabolit primer itu dari enzim, Kak. Terima kasih. Oke, jadi sebenarnya metabol ini yang Kak Santi mungkin nanti bisa dilengkapi ya di pustaka Anda gitu. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sarannya Bapak Ibu. Iya, jadi sebenarnya metabolit sekunder itu biomolekul yang jadi lead compounds ya ke dalam pengembangan obat-obatan baru gitu ya. Ya diantaranya tadi ada alkanoid, ada flavonoid, steroid dan lain sebagainya. Jadi kalau ada istilah sekunder, biasanya ada istilah yang primer. Nah, kalau menurut saya untuk melengkapi pengetahuan Anda gitu, karena ini kan obat-obatan dari timur sekarang sedang mulai lagi digali tuh, Rifka. Nah, mungkin satu saat setelah metabolit sekunder Anda nanti bisa meneliti tentang metabolit primer gitu ya, karena akan lebih menarik lagi gitu. Baik Ibu, terima kasih sarannya. Akan ada penelitian selanjutnya nanti. Terima kasih. Iya, jadi untuk ini aja, untuk melengkapi aja ya, biar dilengkap gitu ya, yang di laporan Anda gitu. Terima kasih. Kalau misalnya si sekunder itu adalah lead compounds, kalau yang primer itu secara langsung dia terlibat dalam pertumbuhan satu tumbuhan, itu namanya metabolit primer gitu ya. Nanti dilengkapi aja di laporannya. Siap Bapak, siap Ibu. Siap. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup Kak Linda. Oke, baik. Terima kasih Kak Santi, Kak Anggoro. Kak ya, jangan lupa sebelum live tolong dikirim laporannya. Jadi Kak Santi memang dari beberapa madrasah ada yang belum ada laporan karena kemarin ada masalah di sistemnya ya. Jadi sekarang mohon dikirim supaya kami bisa membaca. Tapi saran dari Bu Santi tadi juga bisa diperbaiki ya, ditambahkan beberapa catatan dari Dewan Juri itu bisa untuk perbaikan kalian. Saya luar biasa, ini sudah ada 2 artikel yang dipublish gitu ya. Mohon maaf Bu, untuk artikelnya juga diupload, dikirim ke artikelnya juga kami kirimkan Bu. Ya, karena kan diminta itu laporan kan diminta. Iya, terima kasih. Ya, sebelum live ya di sini biar kami gampang ini downloadnya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Rizka. Terima kasih juga Ibu. Terima kasih. Ya, luar biasa. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Oke, Kak Baim, kita lanjut nomor urut 4. Ustaz, off cam saja dulu, off cam.